Rahajeng siang anak negeri. Bersama aku Saputra Kori, kita akan menjelajah potensi alam yang ada di Kabupaten Buleleng di Bali Utara. Mulai dari bongkar muat kapal pencari tuna di daerah Tejakula, dan aku akan olah jadi sate dan belayak tuna. Dari pantai kita ke dataran tinggi Pedawe. Aku akan mengolah tanaman pakis menjadi tumis dan urap. Seperti apa ya rasanya? Dan terakhir, aku akan mencicipi kue khas Buleleng, yaitu lakla. Tapi kita akan olah dengan campuran duren. Mantap deh rasanya. Tetap di jejak anak negeri ya, karena alam memberi banyak manfaat. Pesona alam Buleleng yang berada di pesisir Bali Utara sangat lengkap, mulai dari pantai yang terbentang dari barat hingga timur, hingga dataran yang tinggi menjadi batas dengan daerah lainnya. Pantai menjadi tujuan melepas penat di kala sore hari, sambil menikmati senja di penghujung hari. Tidak hanya berenang, pantai yang indah di Buleleng menawarkan keseruan lain. Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan di pantai sekitar Buleleng adalah bermain kano. Bermain kano seperti ini memang tidak banyak kita temui saat berkunjung ke pantai. Anak negeri, bermain kano mirip seperti kayak, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Yang paling terlihat adalah tipe desain perahunya. Kano memiliki desain dek terbuka, sementara kayak biasanya memiliki dek yang tertutup. Saat mengayuh kano atau mendayung untuk mencapai suatu tujuan, tubuh tentu akan bergerak secara aktif. Nafas dan stamina pun harus selalu terjaga untuk menghindarkan tubuh dari rasa lelah. Oleh sebab itu, apabila seseorang melakukan olahraga kano dalam jangka waktu yang teratur, tubuh tentu akan menjadi semakin sehat. Bermain kano adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di Pantai Penimbangan Kabupaten Buleleng. Dan setelah ini, aku akan langsung mengeksplor kekayaan alam dan kuliner yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi, ikutin terus jejak anak negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Habis refreshing, sekarang kita ke Tejakula. Nunggu Blimade pulang melaut nih. Semalaman habis nembak ikan katanya. Mau bawa ikan tuna. Wah, beruntung banget ya aku. Nah, itu dia perahunya sudah berlabuh. Ayo kita bantu. Halo Pak, weh banyak kali tunanya ini Pak. Ini tuna semua nih Pak ya? Iya semua, iya. Waduh, yuk kalau gitu kita turunin aja langsung Pak. Tuna yang didapat termasuk jenis tuna sirip kuning atau ikan madidihang. Wah, enak banget pastinya kalau kita olah. Nah, ikan tuna ini adalah salah satu hasil tangkapan yang biasa didapatkan oleh nelayan di daerah Desa Les ini. Dan biasanya para nelayan ini akan berangkat kemarin sore dan tibanya baru pagi hari seperti ini. Ayo Pak, langsung dibawa aja Pak tunanya. Mari Pak. Perairan utara Bali menjadi tempat habitat tuna. Di Indonesia banyak spot untuk menemukan tuna, mulai dari perairan utara Bali, Selat Makassar, hingga Laut Banda. 85% tuna menghabiskan waktu di kedalaman kurang dari 75 meter. Tuna dipasarkan dalam bentuk ikan segar, beku, atau kalengan. Untuk nelayan les, tuna akan dibawa ke Denpasar untuk langsung dijual ke tempat makan. Sekarang kita bawa ke pengepulnya aja. Ini udang kilo ada? Sekitar 30 kilo nih Pak. Oh 30 kilo. Nah, umpan Mbak. Di sini tuna dijual per kilo dengan harga 30 hingga 35.000 per kilonya. Satu ekor tuna seperti ini beratnya mencapai 3 kg loh. Wah, jadi pengen olah ikan tunanya nih. Aku minta aja deh satu. Pak, ini bensin yang paling gede ini tadi Bang, yang Bang ini Pak. Oke, Dadi, Pak Dadi ya. Dadi. Ya, makasih Pak Nah, makasih Pak, makasih Pak. Ikan tuna terkenal dengan omega 3 yang tinggi, sehingga banyak sekali olahan tuna yang kita kenal, terutama sushi yang disukai masyarakat Jepang.
Nah, sekarang saya, Ibu Eka dan Sekar akan memasak B belayak yang berbahan dasar tuna. Oke, Bu, kira-kira jadi ini Kori apa yang ngidang bantu lu ini pertama, Bu? Ikannya potong. Potong ikan. Oke, siap, Bu. Nah, karena di Buleleng terkenal dengan belayak, kita akan olah belayak tuna. Ikan tunanya kita potong dulu sesuai dengan kebutuhan. Untuk membuat belayak, yang digunakan hanya dagingnya saja ya. Kita seset seperti bikin sushi. Potong kotak-kotak dagingnya agar mudah diolah. Sekar menyiapkan sayurannya, mulai dari mengiris kubis, petik bayam, dan memilah kecambah. Kalau Ibu Eka menghaluskan bumbu seperti cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, lengkuas, kunyit, jahe, dan terasi. Bu, ini B ini besok megetep jadi yang kerang ya nih, Bu? Nah, lah berapa di itu? Oh, langsung celepang, Bu. Jak sayurnya sih, Bu. Ini palasan aja nih. Oke, siap-siap, Bu. Sayurnya malu. Nggih, Bu. Sekarang aku mau rebus sayur dan ikannya dulu nih. Tapi satu persatu ya, nggak boleh disatukan. Kalau merebus sayurannya nggak lama, sampai layu saja. Lalu tiriskan. Selanjutnya, rebus daging tunanya. Untuk merebus tuna juga harus diperhatikan waktu dan suhunya. Suhu paling baik untuk merebus tuna adalah kisaran 80 derajat dan hanya 7-8 menit saja. Sementara aku merebus ikan tuna, Sekar menyiapkan santan beserta bumbu yang telah dihaluskan. Sekarang saatnya kita tumis bumbunya. Setelah harum, tambahkan santan. Ya. Biarkan hingga mendidih dan beri kuah rebusan tuna sedikit, agar ada aroma kaldu tuna. Lalu masukkan tuna yang sudah direbus, aduk hingga bumbu tercampur. Sementara itu Ibu Eka mempersiapkan urap sayurannya. Seperti inilah tampilan belayak tuna yang sudah matang. Wah, menarik bukan? Paling pas disajikan dengan tipat atau lontong. Nah, ini dia belayak urap kuah tunanya udah jadi. Dan sekarang langsung aja bakal kita makan bareng. Mari Pak, Bu, langsung dimakan Pak, ayo. Ikan tuna memiliki kandungan antioksidan dan asam lemak omega 3 yang dipercaya dapat mencegah pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Nah, belayak ini rasanya itu gurih pedas dan akan tambah pas ketika ditambahkan dengan urap sayur yang masih segar. Pokoknya ini tuh mantap banget, apalagi tekstur dari tunanya itu sangat empuk. Jadi kalau misalnya dimakan di siang hari ini jadi makin enak. Mari Pak, Bu, ayo langsung makan lagi. Olahan tuna selalu banyak digemari oleh banyak orang, baik muda maupun dewasa, karena selain rasanya yang enak, juga memiliki banyak manfaat yang baik untuk tubuh. Kalau tadi tunanya dicampur dengan bumbu belayak, sekarang kita akan bakar tunanya. Nah, sekarang saya, Bu Ketut, dan Kartika akan membuat sate tuna. Dan pertama-tama kita akan melembutkan tunanya terlebih dahulu dengan cara menumbuknya. Aku akan membuat sate tuna khas Buleleng. Ya, karena Bali terkenal akan sate lilitnya, sekarang aku akan gunakan ikan tuna yang terkenal gurih dan empuk dagingnya ini untuk diolah menjadi sate. Potong daging tuna menjadi kecil-kecil dan cincang hingga halus, lalu tumbuk hingga benar-benar lembut. Proses ini akan menentukan kelembutan dari sate lilit tunanya nanti. Tuh bumbunya kan halus berarti, Bu. Mana yang ikan nih, Bu? Bu, Ben bede. Biar rasanya makin mantap, Ibu Ketut yang bikin bumbunya ya. Harus lengkap nih, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, kunyit, jahe, kencur, terasi, serai, dan daun jeruk. Sedangkan Kartika menyiapkan kelapa parutnya untuk bahan tambahannya. Nah, jadi ini bumbunya celepang. Oke, siap, Bu. Sekarang campurkan bumbu dan juga kelapa parutnya, tumbuk sampai halus. Nah, tumbuk tuh panglungan. Oke, gepang mencampur makejang, Bu. Eh. Oh, gini.
Nah, bumbunya sudah lembut nih. Sekarang saatnya tambahkan bawang goreng dan juga irisan jeruk purut untuk menambah aromanya. Beri sedikit minyak agar tangan tidak lengket saat mengaduk. Aduk lagi biar tercampur dalam adonan. Sekarang taruh adonan di dalam pelepah kelapa. Nah, kalau bikin sate lilit, harus pas menaruh adonannya pada tiap tusukan, karena kalau terlalu banyak, juga tidak akan matang dengan sempurna. Nih, kamu ini Bu, kuangin. Kuangin bede. Kuangin bede. Jadi lebihannya terus itunya. Nih. Nah, Oh. Udah jadi nih, tinggal taruh pada batang kelapa untuk dibakar hingga matang. Sate lilit memiliki filosofi, yakni menyimbolkan masyarakat Bali yang selalu bersatu. Seperti ini tampilan sate lilit yang siap untuk disantap. Waduh, ini aroma sate tunanya udah menggoda banget nih. Ayo Pak, Bu, langsung makan. Ayo, ketika langsung diambil, ayo. Langsung ambil, Bu. Sate lilit juga menjadi simbol kejantanan pria. Sebab sate lilit sejak dulu hanya boleh dikerjakan oleh para kaum pria. Mulai dari meracik adonan, hingga proses membakar juga hanya boleh dilakukan kaum pria. Jika seorang pria tidak bisa membuat sate lilit, maka akan dipertanyakan kejantanannya. Kayak aku nih, bisa bikin sate lilit tunanya. Walaupun sudah diolah menjadi sate, tapi rasa tunanya itu masih sangat terasa di sate ini. Dan juga untuk serat dagingnya itu sangat lembut, serta karena tadi di awal sudah ditambahkan gula juruh, membuat ada rasa manis di dalam sate ini. Pokoknya mantap banget deh buat sate ini. Ayo Pak, Bu, langsung Pak, Kartika, ayo langsung dicobain lagi. Nah, habis main ke pantai, nanti akan aku ajak ke dataran tinggi untuk mencari dan mengolah pakis. Bisa diolah jadi apa saja ya, tetap di Jejak Anak Negeri ya.